Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi ya sama Kak Winda di sini. Seperti biasanya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, bagaimana kalau kita bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian, kambing, mbek-mbek, kucing, meong-meong. Ayo bangkit berdiri adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah memulai dengan memuji Tuhan. Tapi seperti biasanya, sebelum ibadah ini kita lanjutkan, mari kita memulai ibadah ini kembali dengan berdoa. Lipat tangannya ya adik-adik ya, kita bersatu dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, pada hari ini ya Bapak, kami menyerahkan Tuhan ibadah virtual kami ke mezbamu yang kudus Tuhan. Kami serahkan adik-adik kami, adik-adik sekolah minggu yang saat ini tengah bersatu dengan kami dalam ibadah virtual ini Bapak. Kami percaya Tuhan memberkati adik-adik kami ini Tuhan. Tuhan jadikan mereka generasi muda yang pandai, cerdas Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan setiap adik-adik kami yang pada hari ini Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu, mereka boleh diubahkan dan dimenangkan di dalam Engkau Tuhan. Kami serahkan juga setiap kakak, amang, inang yang mengambil bagian dalam ibadah virtual kami pada hari ini Tuhan, agar pelayanan mereka boleh semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi ya, kita juga sudah memulai ibadah kita ini dengan doa pembuka. Bagaimana biar semakin semangat, kita kembali bangkit berdiri, kita ikutin Kak Kenan sama Kak Neti. Begitu kita akan mengangkat lagu pujian di kepak-kepakan sayapnya. Ayo mari adik-adik bangkit berdiri, ikutin gerakan Kak Neti sama Kak Kenan ya. Adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, kembali kita harus bersemangat agar kita bisa mengerti firman yang disampaikan. Karena melalui firman Tuhan kita akan banyak belajar untuk menjadi anak yang lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Bagaimana adik-adik? Kalau gitu sebelum mendengarkan firman Tuhan, kembali yuk kita mengangkat lagu pujian Anak Sekolah Minggu. Bangkit berdiri adik-adik ya, kembali semangat memuji Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek,
adik-adik Sekolah Minggu GKPI Resort Jaya 1, apa kabarnya? Berjumpa lagi bersama Inang Melody. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, pada pagi hari ini kami beserta adik-adik Sekolah Minggu akan mendengarkan firman Tuhan. Biarkanlah firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadikan pegangan untuk hidup adik-adik Sekolah Minggu GKPI Resort Jaya 1. Doa ini kami panjatkan hanya melalui putramu Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, baru saja kita berdoa untuk Inang berdoa untuk adik-adik bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan pelajaran dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Sesuai dengan tema kita pada minggu ini, tekun berdoa bersama. Diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Inang bacakan ayatnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, pada ayat ini disebutkan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Inang ingin bertanya kepada adik-adik, mengapa para murid-murid ini berdoa secara bersama-sama atau pribadi di ayat ini? Secara bersama-sama. Berdoa itu apa, adik-adik? Doa itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Kristus. Cara kita berkomunikasi dengan papa mama, karena papa mama ada di sekitar kita, kita tinggal ngomong hai pa, hai ma. Nah, karena Yesus tidak ada di hadapan kita, ada di hati kita, kita bisa juga berkomunikasi dengannya melalui doa. Jadi apakah tujuan doa itu? Nah, doa itu ialah bertujuan agar hubungan kita dengan Kristus tidak putus, komunikasi kita dengan Kristus tidak putus. Adik-adik bisa berdoa. Ketika adik-adik menginginkan sesuatu, adik-adik berdoa. Ketika adik-adik berbuat kesalahan dan adik-adik merasa berdosa, adik-adik bisa berdoa kepada Yesus. Nah, apakah doa kita akan didengar? Pasti. Nanti kita akan bahas tentang apakah doa kita akan didengar. Sebelum kita membahas apakah doa kita didengar, Inang ingin bertanya, apakah adik-adik bertekun di dalam doa? Nah, bertekun di dalam doa tidak melulu hanya doa makan, doa mau tidur. Nah, untuk adik-adik di rumah, sebelum berangkat ke sekolah, kita berdoa, Tuhan agar perjalanan kami lancar sampai tujuan. Ketika ingin memulai hari-hari, terima kasih Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk menjalani hari-hari. Itu adalah doa ucapan syukur. Lalu ketika kita mau ujian, Tuhan bimbing kami dalam ujian ini, memohon didampingi Tuhan agar kita dapat konsentrasi. Nah, apakah doa itu ketika kita hanya butuh saja? Tidak ya adik-adik. Doa itu tidak melulu ketika kita butuh. Ketika kita ingin berkomunikasi dengan Tuhan, kita bisa berdoa. Ketika adik-adik ingin berkomunikasi dengan papa mama, adik-adik bisa, mama, papa, aku mau cerita dong. Nah, itu juga bisa adik-adik lakukan kepada Tuhan melalui doa. Adik-adik bisa doa begitu bangun pagi, adik-adik berdoa.
ucapkan syukur bahwa adik-adik masih bisa menjalani hari-hari. Ketika mau berangkat ke sekolah, melakukan aktivitas, adik-adik berdoa. Mau makan, adik-adik berdoa. Mau tidur, adik-adik berdoa. Ketika ada rasa gundah gulana, tidak bisa bercerita dengan siapa-siapa, adik-adik berdoa. Dan yang terpenting, apakah doa itu lebih bagus berdoa sendiri atau bersama-sama? Ayo, siapa yang bisa jawab? Berdoa sendiri atau bersama-sama? Nah, adik-adik sudah jawab di rumah ya. Nah, Inang ingin memberitahu adik-adik, ketika kita berdoa sendiri, kita akan melulu terfokus kepada keinginan kita. Aku mau ini Tuhan, aku mau ini, kenapa ini begitu. Nah, ketika kita berdoa bersama-sama, kita berdoa dengan papa, dengan mama, adik-adik bisa juga mendoakan kedua papa mama. Tuhan, aku berdoa untuk papaku agar usahanya lancar, agar kesehatannya diberikan, agar karirnya bagus. Untuk mamaku, untuk kakakku, untuk nenekku, untuk opung, untuk bangsa dan negara. Jadi ketika doa bersama-sama, cakupan doa kita akan lebih luas dan kita tidak terfokus untuk mendoakan diri kita sendiri. Jadi lebih baik adik-adik itu bisa berdoa sendiri dan bisa diimbangi dengan berdoa bersama-sama. Kita juga harus fokus mendoakan orang di sekeliling kita. Karena adik-adik percaya nggak? Ketika orang-orang di sekeliling kita pun mendoakan kita, itu Inang bilang, kita perlu menceritakan, kita perlu mendoakan teman-teman kita. Sebagai contoh Inang bilang, kita punya teman sakit, kita datang 10 orang. 10 orang ini berdoa bersama-sama untuk mendoakan teman kita yang sakit. Nah, apa yang terjadi? Bisa saja doa ke 10 orang ini memberi kekuatan kepada teman kita yang sakit. Seperti di gereja kita ada pelayanan doa sahabat. Kenapa ada pelayanan doa sahabat? Karena doa banyak orang lebih menguatkan pribadi lepas pribadi. Itu ya. Nah, intinya adik-adik, doa kita itu, apapun doa kita, pasti akan didengar oleh Bapa di surga, oleh Kristus Yesus. Namun Inang tekankan sekali lagi, janganlah kita berdoa untuk fokus untuk diri kita sendiri. Dan kita juga jangan menuntut Tuhan untuk harus mendengarkan doa kita. Kita berdoa, Tuhan aku mau begini, Tuhan aku mau begini. Biar waktu Tuhan yang akan menjawab semua doa-doa adik-adik. Doa bersama, tingkatkan lagi, ajak papa mama, ayo papa mama kita berdoa bersama. Aku mau ujian besok, papa mama ayo kita berdoa bersama. Nah, tadi Inang sudah bilang, apakah doa kita akan didengar dan dijawab oleh Kristus Yesus? Ada yang bisa jawab? Nah, mari kita buka Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Apa dikatakan? Dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi dalam doa itu tidak ada pending atau tidak, antara iya dan tidak, itu tidak ada. Ketika adik-adik percaya Tuhan Yesus akan menjawab doa kita, ketika adik percaya semua apa yang adik-adik doakan akan didengar Tuhan, dan ketika adik-adik berdoa dengan sepenuh hati dari hati terdalam, di situ dikatakan kamu akan menerimanya. Kapan, Inang? Nah, masalah kapan itu cepat atau lambat akan dijawab. Inang tidak bisa bilang 1 minggu dijawab Tuhan, tidak bisa. Tapi yang pasti, apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Namun adik-adik, pesan Inang, kita memang perlu berdoa, tapi kita juga perlu berusaha.
Adik-adik berdoa mati-matian agar ranking 1. Tapi adik-adik leha-leha di rumah. Akan terjawab? Tidak. Jadi kalau adik-adik ingin ranking 1, adik-adik rajin belajar, adik-adik fokus pada pelajaran, ditambah adik-adik membawa semua usaha adik-adik di dalam doa dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepercayaan, dan Tuhan akan memberikan permintaan adik-adik ranking 1. Ketika adik-adik kepingin hadiah yang mahal harganya, adik-adik minta kepada papa mama akan kasih kalau kamu ranking 1. Adik-adik berusaha ranking 1, adik-adik perbaiki yang buruk-buruk, perbaiki nilai. Ketika lalu dibantu dengan berdoa, ketika semuanya sudah adik kemas dengan bagus, dibantu dengan berdoa dengan penuh kepercayaan, maka Tuhan akan memberikan hadiah itu lewat papa mama. Jadi di sini adik-adik mulai dengan selesai mendengarkan firman Inang berharap adik-adik GKPI Resort Jaya 1 mulai bertekun dalam doa. Dimulai dengan ketika adik-adik bangun pagi, adik-adik berdoa, mengucap syukur. Ketika adik-adik mau beraktivitas, adik-adik juga berdoa. Mau berangkat ke sekolah, mau berangkat les, berdoa. Mau tidur, adik-adik berdoa. Ketika ingin makan, adik-adik berdoa. Ketika mau baru bangun tidur mengucap syukur, ketika adik-adik mau tidur kembali, adik-adik juga berdoa agar esok adik-adik bisa bangun dengan aktivitas yang baru dan diberi kesehatan oleh Yesus. Kita mulai dengan doa rutin sehari-hari. Nah, adik-adik, Inang juga mau bertanya satu lagi. Ketika adik-adik pergi dengan teman-teman adik-adik tidak Kristen, apakah lalu adik-adik makan bersama? Apakah adik-adik harus berdoa teriak-teriak agar teman-teman adik-adik mendengar doa adik-adik? Tidak. Doa bisa dengan hati. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami berkumpul ingin makan, doakan makanan ini. Amin. Kita berdoa dalam hati pun didengar oleh Bapa di surga. Tidak harus dengan teriak-teriak, Allah Bapa mendengarkan doa kita. Adik-adik perlu catat ya, tidak doa yang teriak-teriak yang didengar oleh Bapa, tidak semua. Adik-adik doa dalam hati, Allah Bapa pun mendengar doa adik-adik. Oke, Inang berharap setelah firman ini seperti tadi Inang bilang, mulai dari bangun tidur, melakukan aktivitas, makan, keluar rumah, mau tidur kembali, adik-adik jangan lupa berdoa. Ya. Dan ketika adik-adik ada keinginan, adik-adik juga bisa mengajak papa mama berdoa. Semoga firman pagi hari ini dapat mengubah hari-hari adik-adik, dan mulai hari ini adik-adik mulai melakukan yang namanya berdoa bersama-sama papa mama, kakak, opung. Boleh doa dulu pribadi, lalu doa bersama. Jangan lupa doakan orang sekeliling. Oke, mari kita berdoa untuk menutup firman kita pada pagi hari ini. Bapa yang ada di dalam surga, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, sudah mendengarkan ajaran yang Kau ajarkan kepada kami, yaitu berdoa. Biarlah adik-adik GKPI Resort Jaya 1 dapat mempraktekkan apa yang menjadi ajaran-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Hamba pun ingin berdoa untuk adik-adik semua agar di masa pandemi COVID ini adik-adik diberikan kesehatan, adik-adik diberikan tetap semangat menjalani studinya, adik-adik tetap diberikan semangat untuk menjalankan segala aktivitas apapun di lingkungan gerejawi dan di luarnya. Hamba juga ingin berdoa untuk papa mama dari anak-anak sekolah minggu Resort Jaya 1. Biarlah papa mama dari anak-anak sekolah minggu ini
dapat menjadi teladan untuk anak-anak sekolah minggu dan dapat terus mendampingi mereka dalam tumbuh kembangnya dalam iman maupun dalam pendidikan. Hamba juga ingin berdoa untuk pendeta kami, Pendeta Theo, yang senantiasa memberikan pengajaran kepada kami, bimbingan untuk sekolah minggu. Juga hamba ingin berdoa kepada seluruh guru sekolah minggu, berikan mereka semua kesehatan agar tetap dapat melayani adik-adik sekolah minggu setiap hari minggunya, dan menjadikan adik-adik sekolah minggu walaupun di masa pandemi ini tetap terus kuat di dalam iman. Bapa, sebentar ibadah kita pada pagi hari ini akan selesai. Kami bungkus seluruh doa kami ini hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa Inang ingin memberikan aktivitas kepada adik-adik. Aktivitas kita pada hari ini, Papa Mama boleh memvideokan adik-adik sedang berdoa. Dikirim ke WA di bawah ini. Atau memfoto juga boleh. Untuk adik-adik yang di bawah 3 tahun yang belum bisa berdoa, Papa Mama bisa ajak adik-adik untuk berdoa bersama. Oke? Terima kasih. Shalom semuanya. Bagaimana adik-adik dengan firman Tuhan tadi? Pasti diberkati ya. Nah, untuk merespon firman Tuhan itu, mari kembali kita bernyanyi Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi adik-adik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Adik-adik, seperti biasa ya, kita akan memberikan persembahan. Dan seperti biasa juga, uang persembahannya boleh dititipkan ke Papa Mama ya adik-adik, supaya diantarkan ke gereja. Kalau enggak, persembahannya juga boleh ditransfer ke nomor rekening di bawah ini. Sambil persembahan dijalankan, kita akan kembali memuji Tuhan, yaitu Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku
termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Oh Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Marilah anak-anak sekolah minggu, kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persembahan yang dikumpulkan. Berkatilah Tuhan, biarlah ini Tuhan pakai juga untuk memberkati pelayanan sekolah minggu di KPI SOD 1. Berkati juga Papa Mama di dalam pekerjaan mereka. Berkati Tuhan supaya apa yang dapat mereka usahakan itu juga boleh menjadi satu pelayanan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, seperti biasa ya, Kak Winda nggak bosan-bosannya mengingatkan adik-adik untuk menjaga kesehatan, yaitu dengan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Pakai maskernya seperti biasa adik-adik, harus menutupi hidung dan dagu. Nah, selain menjaga jarak juga, adik-adik harus rajin mencuci tangan dengan air bersih dan mengalir. Kalau memang nggak ada posisinya nggak ada air buat cuci tangan, adik-adik bisa menggunakan hand sanitizer. Selamat hidup sehat ya adik-adik ya. Salam sehat. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, Tuhan berkati.